dipersembahkan oleh Halo pemirsa, berjumpa lagi kembali dengan saya Dora Edward dalam acara Health Matters, sebuah program yang membahas mengenai topik-topik kesehatan yang tentunya akan sangat berguna dan bermanfaat bagi Anda dan juga keluarga. Dan kali ini kami akan membahas mengenai topik kesehatan seputar urologi, khususnya ini penyakit batu ginjal. Namun sebelumnya kita saksikan tayangan berikut ini. Penyakit batu ginjal sendiri merupakan salah satu penyakit dalam ilmu kedokteran urologi. Cabang ilmu kedokteran yang mempelajari kelainan kandung kemih dan genital baik pada laki-laki dan wanita. Ada berbagai macam penyakit yang termasuk di dalamnya, serta tersedia berbagai macam metode pengobatan untuk penanganan berbagai penyakit urologi. Batu ginjal sendiri merupakan penyakit yang banyak ditemui dalam urologi. Penyakit ini lebih banyak menyerang laki-laki dibandingkan wanita, yang ditandai dengan gejala tingginya suhu badan, anyang-anyangan, mual, muntah, serta perubahan warna urin. Ya pemirsa, untuk membahas lebih lanjut saat ini di studio telah hadir Dr. Nur Rashid, spesialis urologi konsultan, dan beliau juga sekaligus Ketua Urologi Center Rumah Sakit Siloam Asri. Selamat malam, Dok. Malam. Ya, dan juga ada di studio hadir Dr. Shirley, Direktur Medis Rumah Sakit Siloam Asri. Ya, selamat malam, Dok. Dr. Nur, kalau kita bicara ini soal urologi, apa sih, Dok, penyakit yang berhubungan dengan ilmu kedokteran ini, Dok? Oke, jadi buat mempermudah gitu ya, urologi itu mengurusi saluran kencing, baik pria maupun wanita, dan saluran kelamin pria. Nah, kalau kita bicara yang dibilang saluran kencing itu mulai dari ginjal. Ginjal itu akan mengalirkan air melalui ureter namanya salurannya sampai ke kandung kemih. Kandung kemih itu fungsinya dua, menampung kencing yang dihasilkan oleh ginjal, dan kemudian pada saat kita berkemih dia berfungsi memompa. Nah, bedanya kemudian kalau laki-laki perempuan ke bawahnya. Kalau laki-laki di bawahnya kandung kemih ada prostat, ada kemaluan atau penis, itu juga bisa mengganggu, bisa timbul penyakit di situ. Sementara kalau wanita setelah kandung kencing, saluran kencing yang pendek kemudian ya sudah sampai keluar. Nah, yang berbeda tadi itu saluran kencing sama. Saluran kelamin dalam arti untuk proses kesuburan. Nah, itu kalau wanitanya ditangani oleh dokter kandungan, kalau untuk pria, itu di bidang urologi. Jadi secara umum itulah yang diurus oleh dokter urologi. Jadi artinya ini berhubungan dengan kantong kemih, ya? Mulai dari ginjal, ureter, kandung kemih, sampai keluar. Dan untuk penyakitnya bisa diderita dari usia anak-anak, remaja sampai dengan tua, bagaimana, Dok? Ya, jadi memang organ tadi bisa mulai bermasalah sejak orang lahir. Bahkan sebenarnya sekarang penyakit itu bisa didiagnosis sejak di dalam kandungan. Dengan monitor USG, misalnya ginjalnya melebar, kita bisa tahu. Bahkan pengembangan yang lebih baik, pengobatan intrauterin, jadi di dalam itu sudah bisa. Tapi di Indonesia kita hanya ngobatin setelah lahir lah paling tidak ya. Nah, kalau bicara urologi tadi, apa yang bisa terjadi pada kelainan bawaan? Kalau laki-laki misalnya kemaluannya, ada yang kita nggak jelas nih laki atau perempuan. Kemudian ada juga memang laki-laki tapi lobangnya atau bentuk kemaluannya tidak normal. Atau kemudian testisnya ada yang turun, ada yang tidak. Itu pada waktu baru lahir. Lebih lanjut nanti kita bisa waktu remaja, apakah perkembangan seksualnya oke, terutama laki-laki, secara hormonal bagaimana, kemudian seksualnya berkembang apa enggak. Contohnya mungkin sempat ribut orang ada maerot gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau diperbaiki pada masa remaja bisa. Jadi di bawah sebelum akil balik, datang ke dokter urologi, kita bisa bilang oke, ini secara size normal atau kecil itu kita bisa besarkan. Tapi kalau udah dewasa nggak bisa. Nah, lebih lanjut lagi untuk yang setelah masuk usia remaja, kemudian tua itu. Nah, nanti mulai masa aktif bekerja, di mana kita sering terpapar dengan lingkungan, baru kita bicara tadi, banyaklah di Asia, khususnya Indonesia, sakit batu saluran kemih. Nah, sakit batu tadi bisa dikatakan batu ginjal. Bisa. Seperti itu ya, Dok ya. Penyebab, nah ini batu ginjal ini kan banyak terjadi, Dok ya, di pria maupun wanita.
sebenarnya apa sih dok penyebab dari seseorang ini terkena batu ginjal dok? Oke, jadi kalau cerita batu dulu, kan tadi saya bilang batu organ urologi itu ginjal, ureter, kandung kencing. Batunya bisa di 3 tempat itu. Bisa di ginjal, bisa batu ginjal yang kecil turun ke ureter, bisa batu di kandung kencing. Nah, batu ginjal prinsipnya terjadi karena orang itu urinnya pekat. Jadi relatif dehidrasi misalnya atau kurang cairan. Nah, urin pekat itu tentu sebabnya kalau kita bagi 2. Pertama karena air yang diasup atau yang diminum kurang, atau airnya cukup tapi makanan yang menyebabkan pembentuk batu itu berlebihan kita konsumsi. Berarti bisa dari minuman, bisa dari makanan juga. Atau memang ada masalah di metabolisme tubuhnya. Jadi seharusnya di setiap semua orang punya zat yang bisa menghambat pembentukan batu. Nah, pada orang tertentu itu bisa dia kurang zat penghambatnya. Akibatnya, ya meskipun minumnya cukup, makanan dia udah atur segala macam, tetap aja bisa jadi batu. Gitu. Ini banyak terjadi di pasien, kalau pengalaman dokter di pasien laki-laki atau perempuan dok untuk batu ginjal sendiri? Jadi seperti yang saya bilang tadi, karena pembentukan batu itu lebih sering terjadi karena urinnya pekat. Kita lebih tahu bahwa laki-laki sebagian besar lebih banyak bekerja outdoor. Jadi mereka lebih sering terpapar dengan kepekatan urin atau kurang minum. Nah, sehingga kenyataannya 3 laki-laki baru 1 perempuan yang mengalami batu itu. Nah, gejala yang paling mudah bisa dilihat dari seorang yang mengidap batu ginjal itu seperti apa sih dok yang paling mudah? Oke. Jadi gejalanya memang bisa tanpa gejala, itu yang susahnya. Bisa dia tidak ada keluhan, bisa hanya pegel-pegel karena kayak dia pikir capek posisi bekerja aja, bisa yang sampai guling-guling orangnya. Sampai kesakitan, seperti itu ya. Kapan orang itu tidak merasa apa-apa? Ya ginjal itu salurannya kayak tangan saya misalnya. Batunya ada di bawah sini, ya dia nggak akan ngerasa apa-apa. Tapi kalau ginjal itu membesar batunya sampai menutup pelan-pelan, itu pegel. Yang cilaka kalau batu yang masih kecil turun ke saluran, itu baru orang akan kesakitan sekali dan pasti cari dokter. Oke, baik, kita akan membahas lebih lanjut ini dok mengenai batu ginjal setelah pesan-pesan berikut ini. Dipersembahkan oleh